selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga kabar kita juga kabar baik dan sehat hari ini. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita undang Tuhan hadir dalam hati kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dalam segala kegiatan kita hari ini. Maka seperti biasa, silakan berdoa dengan membaca atau mengungkapkan dalam hati lewat teks doa berikut ini. Oke, kita lanjut. Materi kita hari ini adalah tentang tradisi. Ini masih berkaitan dengan tema sebelumnya tentang kitab suci. Jadi kitab suci dulu, kemudian tradisi. Tentu kalau kita berbicara tentang tradisi, selalu ada pertanyaan, kenapa Katolik mengakui tradisi sebagai sumber iman, sementara Protestan tidak? Kemudian juga menjadi pertanyaan, atau mungkin dibalikkan ini nanti, apa yang menjadi duluan atau apa yang pertama? Apakah kitab suci baru ada tradisi atau sebaliknya? Tradisi dulu atau kitab suci? Nah, jadi ini nanti menjadi alasan juga bagi Katolik kenapa mengakui tradisi sebagai salah satu sumber iman, karena memang duluanlah tradisi baru nanti ada kitab suci. Oke, tapi kita lihat apa yang menjadi pemahaman tentang tradisi gereja. Kita lihat pertama, kita lihat pengertian tradisi secara umum. Jadi nanti yang membedakan kalau misalnya dalam bentuk tulisan, tradisi dalam tradisi umum itu nanti disimbolkan dengan T kecil, sementara tradisi dalam gereja dibuat dengan T besar. Ini hanya membedakan saja mana tradisi gereja, mana tradisi umum. Kita lihat pengertian tradisi secara umum. Jadi tradisi secara umum pasti sudah kita tahu, yaitu segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang diwariskan secara turun-temurun. Apakah ada tradisi yang hilang? Pasti ada, karena tidak lagi diteruskan secara turun-temurun atau mungkin stop dan berhenti. Oke, kemudian bentuk-bentuk tradisi yang biasa kita lihat, misalnya seperti daerah kita, sepertinya ada nanti namanya, nama-nama tradisi ini, tapi tidak kita sebutkan, kita lewatkan saja dulu. Kita lihat di sini juga ada tradisi, kalau tadi dari daerah kita, sekarang di Sulawesi Selatan ada tradisi Manene yang kembali misalnya menghidupkan atau memberikan pakaian orang-orang yang sudah meninggal, jadi seolah-olah menghidupkan kembali. Kemudian ada tradisi di Nias, lompat batu Pulau Nias. Kemudian ada tradisi potong jari di Papua.
Kemudian ada tradisi karapan sapi di Madura yang biasa juga kita lihat di televisi atau disiarkan langsung di televisi. Kemudian ada juga yang sudah di daerah Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan tradisi tadi. Ini Rambo di Sulawesi Selatan, Rambo Solo. Kemudian ada tradisi cium masal di Bali. Nah, tentu nanti ada cerita-cerita unik di sini. Kemudian ada pakaian adat, ini juga bagian dari tradisi Jawa misalnya dengan pakaian adatnya. Kemudian ada tradisi bentuk tarian, namanya tari saman dari Aceh. Kemudian ada tradisi adat, jadi kalau kita sebutkan ini adalah juga bagian dari tradisi tarian ya, tortor. Kemudian ada juga pakaian adat, ini mungkin dari Jawa. Kemudian ada juga ini kemungkinan dari Bali atau mungkin juga dari daerah lainnya. Kemudian ini dari Papua. Kemudian ini juga dari Papua. Kemudian ini juga sebuah tradisi yang mungkin bagi kita mengherankan atau aneh, tapi tentu kenapa bisa menjadi tradisi, karena tusuk gigi ini adalah sesuatu yang berharga di daerah tertentu. Berharga karena terbuat dari benda-benda mahal. Ya, itulah contoh-contoh tradisi secara umum. Sekarang kita lihat pengertian dan contoh-contoh tradisi gereja yang disebut dengan kerangka iman. Maka pengertian tradisi dalam kerangka iman itu adalah kesaksian tentang penyelamatan Allah, yaitu proses penerusan komunikasi iman yang dibagikan oleh satu generasi ke generasi berikutnya secara tak terputus. Tentu ada kaitannya dengan pengertian tradisi secara umum juga, tapi di sini lebih khusus menyangkut tindakan penyelamatan Allah. Jadi penyelamatan Allah juga nanti bisa menyangkut Yesus sendiri, bahkan mungkin lebih banyak tentang Yesus sendiri. Oke, kemudian kita lihat sekarang asal-usulnya. Yang pertama berasal dari seluruh hidup dan karya Yesus. Maka segala bentuk tradisi, doa, perayaan, kemudian benda atau simbol-simbol ini nanti selalu menyangkut kepada hidup Yesus dan karyanya. Kemudian tentu asal-usulnya juga dari mereka yang mendengarkan pengajaran itu, kemudian meneruskannya, kebiasaan itu, baik itu misalnya doa, ibadat itu diteruskan ke generasi berikutnya. Jadi itulah yang akhirnya kita sebut menjadi tradisi. Kemudian contoh-contoh tradisi dalam gereja. Ada ajaran iman atau doa aku percaya atau disebut dengan syahadat. Tentu ini juga ada di Protestan, namun berbeda. Ada beberapa perbedaan kalimat nanti di akhir. Kemudian ada peran-peran iman. Dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan lingkaran liturgi. Jadi setiap tahun ini nanti yang terus berputar begitu ya, terus berganti. Maka diawali dengan masa Advent. Jadi masa Advent disebut sebagai masa penantian, dan artinya ini terjadi sebelum Natal. Jadi dinanti masa penantian itu itulah disebut Advent. Jadi antara akhir November sampai dengan 24 Desember atau sebelum Natal. Kemudian ada masa Natal atau perayaan Natal yang persis kita selalu rayakan pada tanggal 25 Desember. Sesudah tentu nanti masa Natal itu ada beberapa minggu juga, tidak hanya tanggal 25 itu ya, tapi ada beberapa minggu. Kemudian ada juga perayaan Prapaskah. Perayaan Prapaskah itu antara Februari sampai dengan sebelum Paskah. Tentu sebelum Paskah itu nanti termasuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, kemudian masuk Paskah. Kemudian ini tentu diawali dari penerimaan abu pada hari Rabu Abu. Itu menandakan memasuki masa Prapaskah. Kemudian berikutnya adalah perayaan Paskah. Kalau tadi ada Prapaskah, kemudian masuk Paskah. Paskah ini
tidak selalu tetap hari dan tanggalnya, nanti tergantung kepada penanggalan liturgi dimulai di bulan berapa, begitu ya. Jadi diperkirakan antara akhir Maret atau awal April sampai dengan Mei, itulah masa Paskah. Tentu nanti masa Paskah, perayaan Paskah besarnya itu dulu pada hari Minggu, kemudian setelah itu masa Paskah beberapa minggu. Kemudian ada perayaan minggu biasa, jadi ada Advent, ada Natal, ada Prapaskah, ada Paskah, tentu ada minggu biasa seperti sekarang ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke ditutup dulu dalam disebut bagi Katolik itu perayaan Kristus Raja, kemudian masuk lagi ke masa Advent. Begitulah terus mengalir untuk penanggalan liturgi Katolik. Kemudian bentuk-bentuk ibadah lain, ada rosario yang sangat biasa kita dengar, bahkan kita lakukan, kita ikuti. Kemudian ada novena. Novena inilah doa-doa khusus, terutama nanti bagi orang-orang yang memohonkan rahmat khusus dari Tuhan. Kemudian juga ada litani orang kudus, litani doa-doa kepada orang-orang yang sudah dianggap kudus atau santo santa. Kemudian berikutnya adalah masih contoh dari liturgi, benda-benda suci lain. Ada arca-arca orang kudus. Arca-arca orang kudus ini bisa menyangkut orang kudusnya sendiri, pakaian, benda-benda atau simbol-simbol juga bisa dikatakan sebagai arca-arca orang kudus. Kemudian ada salib, sudah pasti ya, salib. Kemudian ada altar untuk mempersembahkan kurban oleh pastor sendiri. Kemudian ada mimbar untuk membacakan firman Allah atau sabda Allah kepada jemaat. Kemudian kartu-kartu orang kudus ini mungkin sedikit kurang biasa di antara kita ya. Tapi kalau nanti kita misalnya ke tempat tokoh-tokoh rohani yang Katolik khususnya misalnya, akan kita temukan kartu-kartu orang kudus. Kemudian juga ada doa rosarionya sendiri. Kalau tadi doanya, sekarang bendanya rosario sendiri dan lain sebagainya. Kemudian tradisi-tradisi lain seperti misalnya hierarki. Ini di kelas 2 nanti akan kita pelajari apa itu hierarki, apa itu siapa-siapa yang bagian dari hierarki, dan hubungan hierarki dengan awam. Kemudian ada juga ibadat. Jadi ibadat ini boleh berbeda atau bahkan banyak sekali nanti contoh-contoh ibadat. Ada ibadat pagi, ibadat sore, dan lain-lain. Oke, berikutnya kita lihat dalam bentuk gambar ini tradisi dalam membuat tanda salib. Ini salah satu kekhasan dari gereja Katolik atau membedakan dengan gereja-gereja lain. Jadi ada tanda salib. Nah, jadi biasanya orang kalau kita lihat misalnya entah itu dalam kehidupan sehari-hari atau katakanlah misalnya dalam dunia tertentu, misalnya dunia olahraga, ada orang buat tanda salib, itu akan menandakan bahwa dia seorang Katolik. Kemudian ada pemercikan, ini sebagai wujud pembersihan, penyucian ketika air direciki kepada benda, kepada orang, kepada sebuah perayaan. Kemudian ada Ekaristi. Ekaristi disebut menjadi perayaan atau puncak dari semua perayaan dalam gereja Katolik. Kemudian ada Rabu Abu. Seperti yang sekalian tadi, Rabu Abu menandakan memulai masa Prapaskah. Jadi kita menerima abu, kita siap untuk menjalani masa Prapaskah. Kemudian ada pelayan altar yang kita sebut dengan kata mesdinar atau putra putri altar. Saya harap juga di antara kita ada bagian dari ini, ada orang yang bergabung dalam kelompok mesdinar yang Katolik tentu ya. Kemudian ada kandang Natal. Sebentar lagi kita juga akan memasuki masa Natal. Katolik kekhasannya adalah kandang Natal, sementara Protestan lebih kepada pohon Natal. Jadi kekhasan Katolik itu adalah kandang Natal. Oke. Kemudian ada prodiakon. Prodiakon adalah yang membantu para pastor untuk khususnya membagi komuni setiap hari Minggu atau di lain hari juga.
Kemudian ada lonceng gereja. Ya, jadi ini juga nanti salah satu juga kebiasaan misalnya atau tradisi, katakan tradisi pada perpisahan tahun begitu ya. Ketika kita mau memasuki tahun baru, maka di gereja-gereja biasanya dibunyikan lonceng. Dan kebiasaan-kebiasaan lain seperti misalnya Katolik itu ada 3 kali 2 Angelus, dan itu biasanya selalu disertai dengan lonceng juga. Kemudian ada mencium salib. Nah, ini juga salah satu khas dari Katolik. Ini dilakukan pada Jumat Agung. Sangat banyak orang ingin merayakan perayaan Jumat Agung, dan bahkan dikatakan salah satu perayaan yang paling banyak dikunjungi atau dihadiri umat itu adalah pada Jumat Agung. Salah satu yang menarik barangkali di situ adalah ketika kita datang untuk mencium salib itu. Kemudian ada membasuh kaki. Ini dilakukan oleh para pastor atau para uskup kepada orang yang sudah dipilih atau sudah diunjuk. Ini dilakukan pada Kamis Putih. Kemudian ada pakaian liturgi atau alat-alat liturgi juga. Kalau kita perhatikan para pastor itu kadang bisa warna pakaiannya warna hijau, kadang putih, kadang merah, dan lain-lain. Jadi itu nanti punya makna tersendiri. Kemudian ini juga bagian dari tradisi. Ini seorang kudus yang tetap bisa kita lihat utuh badannya, dan disitulah kita bisa berdoa, menyampaikan doa kita kepada Allah dengan bantuan orang kudus itu. Kemudian masih tradisi yang sama, orang yang tetap bisa kita lihat sampai sekarang yang sudah dikatakan menjadi kudus atau santo atau santa. Oke, kemudian kita lihat sekarang macam-macam tradisi. Ada tradisi resmi, berarti ada tradisi tidak resmi, begitu kan? Kita lihat apa contoh tradisi resmi ini. Tradisi resmi yang termasuk di bagian ini misalnya kitab suci, kemudian syahadat yang sudah kita lihat tadi atau doa kepercayaan. Kemudian liturgi. Liturgi sini bukan bahasa kita merayakan ya. Liturgi sini adalah perayaan, baik itu Ekaristi dan perayaan-perayaan lain. Kemudian ada sakramen. Katolik mengakui 7 sakramen, sementara dalam Protestan itu hanya 2. Kemudian ada doktrinal atau ajaran resmi yang dari para ahlinya tentu. Kemudian kalau ini tradisi resmi, kita tentu juga melihat tradisi tidak resmi. Tapi perlu diingat, tradisi tidak resmi bukan berarti tidak diakui, namun mengalami perkembangan yang lebih dinamis sesuai dengan konteks waktu atau zaman. Jadi tradisi tidak resmi ini boleh nanti berubah tergantung pada konteks waktunya. Apa yang termasuk tradisi tidak resmi? Misalnya musik liturgi. Kalau misalnya dulu musik liturgi itu hanya dibolehkan yang berbau misalnya seperti organ, atau mungkin dengan kita sekarang keyboard. Tapi tentu pada zaman dulu organ namanya, dan itulah yang dipakai. Tapi sekarang sudah masuk musik daerah. Seperti kalau dalam daerah kita misalnya gondang bisa masuk, serunding bisa masuk, dan musik liturgi yang lain. Kemudian ada karya-karya seni, boleh tulisan, boleh lukisan, boleh patung atau pahatan. Ini juga bagian dari tradisi tidak resmi. Kemudian ada tulisan-tulisan. Tulisan ini juga boleh misalnya menyangkut ajaran juga, atau menyangkut teologi juga boleh. Kemudian ajaran para teolog, ini juga bagian dari tidak resminya, karena nanti ajaran itu tentu bisa berkembang. Kemudian doa-doa devosional, doa-doa yang juga nanti bisa, mungkin dulu itu belum ada, sekarang menjadi ada, atau mungkin dulu itu pas, sekarang tidak layak lagi. Ini juga nanti bisa berubah. Kemudian juga cerita-cerita para kudus, karya-karya mereka diceritakan di situ, atau semangat spiritualitas mereka diceritakan di situ. Kemudian kita lihat menjadi catatannya. Ini catatan tentu masih bagian dari tradisi tadi. Kata minggu, salah satu juga menjadi
sebutan hari yang istimewa bagi agama Kristen. Bahkan di daerah kita kalau orang menyebut pergi ke gereja adalah Marminggu, maka memang minggu ini punya makna sangat berarti bagi orang Kristen. Maka kata minggu itu diambil alih dari bahasa Portugis, yaitu dengan kata domingus. Dari mana kata domingus itu? Dari bahasa Latin dengan sebutan dominus, yang artinya adalah Tuhan. Jadi dalam bahasa Latin itu ada ungkapan dominus vobiscum, artinya Tuhan bersamamu. Nah, jadi kalau perayaan Ekaristi dimulai dengan bahasa Latin, nanti akan selalu dimulai dengan kata itu atau ungkapan itu, dominus vobiscum. Kemudian arti minggu itu sendiri adalah hari Tuhan. Inilah sebagai catatan tambahan. Kemudian yang menjadi yang terakhir ini, kitab suci. Jadi digabung antara kitab suci dan tradisi itu disebut menjadi tolok ukur tertinggi iman, yang paling tinggi. Jadi tidak ada lagi paling tinggi kalau untuk menyangkut iman kita. Alasannya apa? Yang pertama, karena tradisi dan kitab suci itu merupakan ungkapan iman akan Yesus. Ini sudah jelas ya. Jadi tradisi itu tentu selalu menyangkut kepada kehidupan Yesus. Kemudian karena keduanya berasal dari Allah. Ya, walaupun nanti yang melaksanakan itu tentu nanti manusianya sendiri. Tapi ketika manusia melaksanakan itu, maka Allah juga hadir di situ. Kemudian karena keduanya bertujuan untuk meneruskan wahyu. Nah, jadi ketika melakukan baik membaca kitab suci atau melakukan tradisi itu nanti akan selalu menyangkut kepada pewahyuan Allah yang mau menampakkan diri. Kemudian karena keduanya mengandung kebenaran. Jadi di situ terkandung kebenaran baik kitab sucinya maupun tradisinya. Oke. Ya, jadi demikian untuk tradisi ini yang masih menyangkut dengan kitab suci. Semoga kita juga makin paham tentang tradisi itu sendiri yang sudah kita lakukan, yang sudah kita dalami dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan semoga juga semakin giat untuk melakukan tradisi-tradisi ini, semakin percaya diri untuk melakukan tradisi baik itu dua ibadat lain ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka sumber lain akan sangat membantumu untuk memahami tentang tradisi dan kitab suci. Maka selalu diharapkan untuk membaca, mencari sumber lain supaya pemahaman kita tentang kitab suci dan tradisi semakin banyak. Maka demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kamu dan semoga juga kamu semakin mampu atau membiasakan diri melakukan tradisi-tradisi yang kita sebutkan tadi. Demikian, terima kasih. Shalom.